your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey now. Baiklah, perkenalkan nama saya Yuli Ramasari. Saya dari jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau. Baiklah, di sini saya akan membagikan kepada teman-teman bagaimana cara membuat aplikasi perhitungan simulasi peluru menggunakan aplikasi MATLAB. Oke, saya di sini menggunakan MATLAB 2013. MATLAB merupakan sebuah aplikasi yang memuat untuk perhitungan-perhitungan matematika. MATLAB ini sangat berfungsi untuk nanti kalau teman-teman itu untuk menyusun skripsi, ini merupakan perhitungan yang sangat baik atau sangat bagus untuk digunakan. Baiklah, di sini saya membuka MATLAB, kemudian akan muncul layar seperti ini. Selanjutnya, pada command window, kita ketikkan GUID. Setelah kita ketikkan GUID, kita enter. Setelah itu, kemudian akan muncul beberapa saat kemudian kotak atau perintah. Kita tunggu sebentar lagi. Ya, seperti ini, GUID quick start. Kemudian kita create new GUID. Nih, terus bring GUID. GUID itu sebenarnya GUID ya. Oke. Selanjutnya akan muncul lembar kerja kita, unlisted. Di sini masih unlisted ya namanya. Kemudian kita perbesar, kita maximize. Ini kita tarik. Setelah ini, kemudian kita selanjutnya membuat judul dari aplikasi kita. Oke, saya menggunakan static. Ini ya ikonnya, static untuk membuat judul kita. Oke, kita akan mulai. Judul kita adalah simulasi peluru. Di sini kita akan menghitung kecepatan peluru, berapa banyak jarak yang dibutuhkan, waktu yang dibutuhkan, kayak gitu. Di sini kita akan menghitung semuanya, kita akan merincikan perkiraan. Oke, selanjutnya. Karena ini judul, jadi saya berbesar. Ini kan tadi font size-nya 8, kita ganti jadi 20. Kemudian ini font weight-nya atau kayak mana ya? Hurufnya itu kan masih yang normal. Kita ubah menjadi bold agar lebih tebal. Karena ini kan judul, menandakan bahwa ini judul. Kemudian ini kita perkecil, tarik. Kemudian saya akan membuat nama saya pada simulasi peluru ini karena kan saya yang membuat simulasi pelurunya. Oke, saya akan menambahkan. Oke, di sini kita akan mengetikkan nama kita. Oke, setelah selesai, kemudian kita akan mulai membuat grafik dari simulasi pelurunya. Untuk grafik, kita menggunakan icon di sebelah kanan, yaitu akses. Kita tarik.
Setelah kita tarik, kemudian kita perbesar icon ini atau yang akses yang sudah kita buat tadi, yaitu akses 1. Kita perbesar. Nantinya di sini akan muncul grafik dari angka-angka yang telah kita tentukan nanti. Oke, sebelumnya kita tarik lagi agar terlihat lebih rapi. Kemudian selanjutnya kita akan membuat kotak input. Kotak input itu kita menggunakan icon panel. Oke, icon panel kita tarik. Setelah kita tarik, kemudian kita ganti kata panel menjadi input. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan membuat berapa banyak kecepatan yang kita masukkan nanti, ya kan. Jadi untuk membuat berapa banyak kecepatan atau untuk memasukkan angka nanti, kita membuat perintah dulu. Terlebih dahulu kita membuat dulu bacaan kecepatan, ya, tulisan kecepatan menggunakan statistik. Kita ubah statistiknya menjadi kecepatan. Oke. Setelah itu, kita membuat kotak untuk memasukkan angka-angka. Oke, kita menggunakan edit text. Edit text itu kita ganti menjadi angka 0. Karena di sini nanti kita akan masukin angka-angka yang ingin kita masukkan. Selanjutnya kita akan membuat satuan dari kecepatan. Satuan kecepatan yaitu meter per sekon. Kita menggunakan statistik kembali. Kita menggunakan statistik, kita ganti statistik pada string menjadi meter per sekon. Meter merupakan satuan dari panjangnya, kemudian sekon adalah waktunya. Jadi kecepatan itu kan panjang per waktunya. Oke, selanjutnya kita sinkronkan. Oke, selanjutnya kita akan membuat tombol yang bisa dipilih-pilih. Kayak misalnya kita mau sudutnya itu berapa, nanti kita bisa klik pas sudut 15 derajat, 30 derajat, kita bikin di sini. Kita menggunakan panel kembali, menggunakan icon panel. Tarik, geser. Kemudian icon panel ini kita ganti menjadi sudut. Kemudian untuk mudah menandai bahwa ini adalah sudut atau icon yang dipilih, kita akan mengganti warnanya menjadi warna yang berbeda dengan yang ini. Kita coba ganti menjadi warna merah jambu misalnya. Oke, di sini sudah. Kemudian selanjutnya kita ganti merah saja. Oke, selanjutnya kita akan membuat tombol-tombol pemilihan untuk sudut-sudutnya. Yang kita menggunakan di sini ada icon radio button, kita tarik ke sini. Kemudian kita ganti radio button itu menjadi 15. 15 di sini maksudnya adalah sudut 15 derajat. Sudut ini sudut gimana ya? Saat kita menembak itu kan dia punya sudut tembakannya. Di sini 15 derajat. Misalnya kita mau sudut 15 derajat itu nanti bagaimana grafiknya gitu. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu kita akan mengcopy dari sini. Oke, setelah ini
kita ubah 15 yang pertama ini menjadi 30. Kemudian 15 yang kedua menjadi 45. Kita tambah 15 derajat setiap pilihan yang kedua, ketiga gitu. 45. Kemudian yang terakhir kita ubah menjadi 60. Setelah itu, kemudian kita akan membuat kotak cek, bisa digunakan, bisa tidak digunakan, untuk membuat garis-garis pada sini nanti. Oke, kita menggunakan checkbox. Checkbox ini ikonnya. Kita tarik checkboxnya ke sini. Kemudian kita ganti kata checkbox menjadi grid on untuk mengaktifkan garis-garis halus pada kotak akses nanti. Nanti grid on ini bisa kita checklist, sudut-sudut ini juga bisa kita pilih salah satunya. Kemudian di sini kita akan membuat kotak output. Kotak output kita menggunakan panel teks kembali. Jadi agak kita lebarkan. Kemudian kita ganti panel menjadi output. Kita ganti titelnya, kita ganti menjadi output. Setelah itu kemudian kita akan membuat di sini gimana ya? Kayak jarak tempuh gitu. Untuk memasukkan nanti pada kotak akses yang di sini. Yang pertama kita membuat di output itu adalah tinggi maksimum. Tinggi maksimum itu adalah perintah untuk menjalankan grafiknya. Kita menggunakan statistik kembali. Kita ubah menjadi tinggi maksimum. Kita ubah pada string. Kita ubah tinggi maksimum. Kemudian selanjutnya, Kemudian selanjutnya kita ganti lagi, kita buat lagi output yang kedua menggunakan statistik kembali. Di sini kita membuat jarak tembak. Karena kita menghitung simulasi peluru, jadi kita membutuhkan jarak tembak. Oke, jarak tembak. Pada string kembali kita ubah menjadi jarak tembak. Selanjutnya kita buat lagi menggunakan static text kembali. Yang ketiga kita buat waktu sampai tanah. Di sini maksudnya adalah waktu pencapaian peluru saat ke tanah itu berapa lama. Oke, kita ubah menjadi waktu sampai tanah. Oke, sama dengan. Selanjutnya kita akan membuat kotak di mana nanti angka-angkanya akan terisi secara otomatis apabila kita mengisi dari kecepatannya dan kita klik tombol hitung. Oke, untuk membuat itu kita menggunakan edit text kembali yang ini, ikon yang ini. Namun untuk mempersingkat waktu kita bisa mengcopy dari sini agar kita tidak ribet untuk mengganti lagi angkanya menjadi 0. Jadi kita copy. Kemudian kita paste di sini. Dan kita paste lagi. Oke, setelah selesai seperti ini, kemudian kita akan membuat satuan. Kita menggunakan satuan meter untuk tinggi dan jarak dan detik untuk waktu. Kita menggunakan statistik untuk membuat satuan. Oke, satuan yang pertama kita gunakan adalah meter. Kita ganti meter menjadi detik.
Oke, setelah satuan ini selesai, kemudian akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita membuat tombol untuk mengaktifkan dari grafik ini. Oke, untuk mengaktifkan grafik ini kita menggunakan tombol kan. Kita akan membuatnya menggunakan tombol akses panel terlebih dahulu. Kita klik, kita tarik, kemudian kita sejajarkan. Setelah itu kita ganti panel menjadi eksekusi. Setelah itu kita akan membuat tombol-tombol di sini. Ya, untuk membuat tombol-tombol itu kita menggunakan push button. Push button ikonnya yang ini, yang ada kata OK di sini. Kita tarik ke bawah. Kemudian kita ganti push button yang pertama itu menjadi hitung. Kemudian kita tarik lagi push buttonnya. Kita buat di sini tombol simulasi. Simulasi. Oke. Kita ratakan. Kemudian kita membuat push button yang ketiga. Kita ganti push button yang ketiga menjadi tombol hapus. Di sini nanti kita untuk misalnya kita memerintahkan untuk dihapus, dia akan mengembalikan ke angka yang semula yaitu angka 0 seperti yang pertama kita buat. Oke, selanjutnya kita akan membuat tombol keluar. Tombol keluar kita menggunakan push button kembali. Kita tarik. Kita ganti push buttonnya menjadi keluar. Oke, next. Kemudian akan seperti ini. Selanjutnya kita akan memasuk ini. Saya akan menunjukkan. Ini kalau misalnya kita run, dia tidak akan bisa dipilih salah satunya. Dan itu menandakan bahwa aplikasi yang kita buat itu belum dapat dipakai atau kita belum bisa memasukkan rumusnya. Kemudian kita di sini akan memasukkan rumus, tapi terlebih dahulu kita akan menyimpannya. Kita dapat menyimpannya pada icon editor. Di sini di pojok atas kita klik editor, akan muncul kotak penyimpanan seperti ini, save as. Kita buat menjadi nama kita, misalnya nama kita ganti nama filenya unlimited itu menjadi nama file kita, misalnya Yuli Ramasari. Oke, unlimited Yuli Ramasari, kita save. Selanjutnya akan muncul kotak tempat penyimpanan rumus-rumus. Oke, di sini. Ini udah ada. Kemudian kita X kan. Oke, di sini kita akan memulai semuanya. Oke. Kita klik kecepatan. Kemudian kita klik kiri. Kemudian di sini ada view callback, kita callback. Oke, di sini sudah ada. Kemudian langkah selanjutnya kita tarik ke atas. Kemudian kita akan memulai semuanya. Oke, di sini ada perintah. Ini adalah nama file dari yang saya buat. Kemudian ini juga. Ini nama file saya. Kemudian ini adalah fungsi-fungsi push button 1, push button 2. Oke, di sini ada bacaannya push button 1. Kemudian kita akan mencari rumus dari push button 1. Oke, rumus dari push button 1 adalah ini. Oke, kita klik, kita copy, kemudian kita pastekan pada MATLAB. Oke, selanjutnya push button kedua. Perintah push button kedua kita masukkan rumusnya. Baca push button kedua, kemudian kita pindahkan. Oke, push button kedua ini kan tadi tombol simulasi. Tombol simulasi itu untuk mengaktifkan grafiknya pada kotak akses tadi. Kemudian kita ini, kita copy, kita save. Kita masukkan kepada MATLAB. Kita masukkan pada push button yang kedua.
Kita paste. Oke, kemudian kita akan membuat push button yang ketiga. Push button ketiga adalah tombol untuk menghapus atau mengembalikan data menjadi 0 seperti semula. Kita menggunakan set handles edit 1, 2, 3, 4. Ini sesuaikan dengan kotak-kotak yang tadi kalian buat seperti ini misalnya. Ini kan 1, 2, 3, 4 tadi kan? Oke, di sini adalah edit 1. Ini maksimum adalah edit 2. Jarak tembak adalah edit 3. Waktu sampai tanah adalah edit 4. Jadi sesuaikan perintah tersebut dengan rumus yang akan kita buat. Seperti di sini kan. Di sini kan set handlesnya edit 1, string 0, string 0. Ini maksudnya adalah kita akan mengembalikan data yang tadi kita buat. Misalnya sudah kita masukkan angka, sudah tertera angka, itu menjadi 0, menjadi kembali seperti semula tadi. Oke, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. Kita paste. Kemudian selanjutnya kita akan membuat push button yang keempat. Push button keempat itu gunanya untuk keluar. Jadi kita cukup klik close. Oke, edit 2. Edit 2 itu kan tadi perintah untuk memasukkan angka, untuk menjalankan perintah tadi. Jadi kita cukup mencari edit 2. Oke, untuk edit 2 itu rumusnya. Oke, untuk extruding object creating ini kita copy sampai N. Oke, ini udah ada. Kemudian edit 3. Edit 4, edit 5. Oke, di sini akan kita mengganti fungsi dari edit 1. Fungsinya ini kita copy, kemudian akan kita pastekan. Edit 1 di sini, kemudian kita masukkan fungsinya. Selanjutnya kita akan membuat dari perintah dari checkbox. Checkbox itu yang tadi kita dapat mengaktifkan grid atau tidak mengaktifkan grid. Jadi kita masukkan rumus dari untuk mengaktifkan grid. Untuk mengaktifkan grid kita cari checkbox yaitu ini. Oke, kita masukkan ini. Kemudian kita copy, kita pindahkan kepada rumus-rumus yang telah kita buat tadi. Ini kebetulan saya sudah membuat rumusnya terlebih dahulu. Jika teman-teman di rumah yang belum membuat rumusnya, teman-teman dapat mempause pada komputer atau PC teman-teman untuk lebih mudah untuk mengikuti apa yang saya lakukan atau yang saya ajarkan. Kemudian kita membuat fungsi dari radio button. Radio button itu yang tadi sudut-sudut tadi. Untuk memilih salah satu sudut tadi, jadi kita ada kita menggunakan 4 radio button, jadi kita harus membuat fungsinya 4-4-nya. Oke. Fungsi yang pertama itu kita buat set handles radio button. Kenapa radio button 1 nggak dibuat? Karena kita mau buat perintah untuk radio button 1, jadi nanti radio button 2, 3, 4-nya itu tidak aktif, hanya radio button 1 yang aktif. Seperti itu, jadi kita hanya dapat memilih 1. Kemudian ini kita copy. Kemudian kita pastekan pada rumus yang telah kita buat tadi. Kita sesuaikan dengan radio button. Selanjutnya, kita membuat radio button yang kedua. Radio button 2 berarti yang tidak diketik adalah radio button yang kedua. Jadi, radio button yang kita buat pada rumus adalah 1, 3, dan 4. Seperti ini, 1, 3, dan 4. Di sini sudah kita set. Kemudian kita copy. Selanjutnya, kita masukkan kembali pada radio button yang kedua. Setelah itu, kemudian kita masukkan radio button yang ketiga. Untuk radio button yang ketiga, berarti yang tidak aktif adalah radio button yang ketiga. Berarti yang aktif hanya radio button 1, 2, dan 4. Oke, di sini sudah tertera 1, 2, dan 4. Kemudian kita copy. Kita pindahkan kepada MATLAB. Oke, kita masukkan radio button yang ketiga. Oke, selanjutnya kita membuat radio button yang keempat. Radio button keempat berarti yang aktif hanya yang tidak aktif 1, 2, 3. Tidak aktif 1, 2, dan 3, kita masukkan 1, 2, 3. Kita copy.
Oke, selanjutnya kita akan mencoba apakah rumus yang kita masukkan ini dapat berjalan pada aplikasi kita. Kita mengklik run. Oke, kita klik, akan muncul ini dia aplikasi yang telah kita buat tadi. Ini dia grafik tadi. Grafik tadi kita dapat dari akses 1. Kemudian kita akan mencobanya. Misalnya kita ubah kecepatannya menjadi 30 pada sudut 30. Oke, tadi teman-teman kan pasti penasaran apa sih guna grid on tadi? Ini grid on ini untuk mengaktifkan kotak-kotak seperti ini pada grafik ini. Oke, kita akan mencoba menghitung. Tadi kita sudah membuat kecepatan dan sudutnya. Di sini akan keluar pada kotak output ini apabila kita klik hitung. Oke, telah muncul angka-angka. Tinggi maksimumnya adalah sekian. Jarak tembak, waktu sampai tanah, ini sesuai dengan kecepatan yang kita buat dan sudut yang kita buat. Kemudian kita akan membuat grafiknya, kita cukup mengklik simulasi. Di sini nanti akan muncul grafik dari di sini kita muncul grafik dari simulasi pelurunya. Di sini tinggi maksimumnya sudah tercapai sekitar 30 ke atas, mencapai 35. Ini merupakan grafik dari simulasi peluru yang kita buat. Kita akan mencoba untuk menggunakan tombol hapus, apakah berfungsi sesuai dengan perintah. Oke, di sini kita telah melihat tombol hapus itu mengikuti perintah yang kita klik tadi. Semuanya sesuai dengan menjadi seperti semula seperti tadi. Karena teman-teman dapat melihat grid on-nya sudah aktif, kemudian kita masukkan angka berikutnya. Misalnya kita masukkan angka 50. Kemudian pada sudut 15 kita hitung. Oke, telah muncul angka di sini. Kemudian kita ubah simulasi. Oke. Selagi-lagi kita berhasil untuk membuat simulasi pelurunya. Berarti aplikasi kita dapat dilakukan dengan baik. Oke, sekian informasi dari saya. Sekian yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Apabila saya ada kesalahan kata-kata, mohon maaf. See you, bye-bye.